Sekarang, kalau harga RAM naik, jawabannya hampir selalu sama. Ya wajar lah, sekarang zamannya AI. Tapi, tunggu bentar. AI itu kan jalan di server raksasa, bukan di laptop atau PC kamu. Jadi pertanyaannya, kenapa RAM laptop dan PC kita ikut mahal? Apakah AI benar-benar mencuri RAM kita? Atau ada sesuatu yang sejak awal kita salah pahami? Karena kalau kamu pikir AI pakai RAM yang sama dengan PC kamu, itu sebenarnya keliru. Sekarang coba bayangin gini. Kamu punya pabrik air minum. Tiba-tiba datang industri besar. Mereka nggak butuh air galon biasa. Mereka butuh air ultra murni. Dan harganya jauh lebih mahal. Secara teknis, airnya beda, botolnya beda, dan pasarnya juga beda. Tapi pabriknya tetap di pabrik yang sama. Kalau kamu jadi pemilik pabrik, kamu bakal fokus produksi yang mana? Nah, disinilah masalahnya mulai muncul. Yang bikin harga RAM naik itu bukan karena AI pakai RAM kamu. Tapi karena AI bikin produsen RAM mengubah prioritas mereka. Ini bukan soal teknologinya yang hilang, tapi soal siapa yang paling menguntungkan. Oke, sekarang kita lurusin faktanya. AI, terutama AI skala besar, itu tidak menggunakan RAM DDR4 ataupun DDR5 yang ada di PC atau laptop kamu. AI itu jalan di server yang besar, bising, yang isinya GPU semua. Dan memori yang dipakai itu beda. Namanya HBM, High Bandwidth Memory. Ini RAM yang sangat cepat dan harganya sangat mahal. Posisinya bukan berada di motherboard, tapi nempel langsung ke GPU. Tujuannya buat apa? Tentu bukan buat buka Chrome ataupun buat multitasking, tapi buat mindahin data dalam jumlah yang sangat besar, secepat mungkin, ke GPU. Dan di sini, pola itu mulai kelihatan. Produsen RAM besar di dunia seperti SK Hynix, Samsung, Micron. Mereka bukan cuma bikin satu jenis RAM. Mereka bikin RAM laptop, RAM PC, RAM server, dan sekarang RAM untuk AI. Jadi, ketika satu jenis RAM tiba-tiba lebih menguntungkan, fokus mereka ikut pindah. Dan HBM itu sangat-sangat cuan. Permintaan HBM naik gila-gilaan. Data center makin tumbuh, AI training makin besar, sementara kapasitas pabrik tidak bisa langsung dilipat gandakan. Akhirnya apa yang dikorbankan? Bukan HBM, tapi RAM consumer. Produksi dikurangi, distribusi diperketat, dan prioritas diturunkan. Bukan berarti RAM PC langka, tapi jumlahnya nggak sebanyak dulu. Sementara kita tetap butuh RAM. Alhasil, demand tetap, tapi supply turun. Itulah sebabnya harga RAM semakin menggila. This is not okay. Sekarang coba lihat dari sisi kamu. Kamu nggak training AI, nggak punya server, nggak nyewa data center. Kamu cuma mau komputer yang lebih enak dipakai. Sedikit lebih kencang, sedikit lebih lega. Tapi pas lihat harga RAM, rasanya, wow, nggak masuk akal. Padahal yang kamu pakai bukan teknologi baru. DDR4, DDR5 udah ada dari beberapa tahun lalu. Tapi harganya tetap melonjak naik. Sungguh ironis, AI nggak pakai RAM kamu, tapi keputusan industri soal AI tetap bikin kamu bayar lebih mahal. Bukan karena RAM hilang, juga bukan karena RAM dicuri, tapi karena prioritas mereka lah yang sudah pindah. Jadi sekarang pertanyaannya gini, kalau sekarang RAM yang kena dampaknya, kedepannya apa lagi? CPU? Storage? Atau malah hal lain yang selama ini kita anggap biasa? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena teknologi itu bukan cuma soal spesifikasi, tapi soal keputusan industri juga, yang akhirnya selalu berdampak ke pengguna.